Halo, jumpa lagi di Ngobrol Bareng. Channel ini tayang di YouTube Jateng Today. Kali ini kita akan membahas tema dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Seperti kita tahu, sektor pariwisata ini yang paling terdampak oleh pandemi, dan banyak yang bilang recovery-nya bakal sedikit lama begitu. Kita sudah bersama Pak Darus Heru Sampurno atau biasa disapa Pak Ipung. Beliau adalah owner Tisa Wisata Tour and Travel. Pak Ipung, selamat siang. Selamat siang, Mas. Apa kabar, sehat Pak? Sehat, Tuhan, sehat semua, Mas. Itu yang paling penting Pak, saat ini Pak. Ya. Pak, saya ingin mengutip statement dari Asita nih Pak, Asosiasi Biro Perjalanan Wisata. Asita memberi pernyataan hampir 90% dari total 7.000 biro tour and travel saat ini dari April sampai saat ini tutup sementara karena terdampak pandemi ini. Sebegitu dahsyatnya Pak dampak pandemi terhadap bisnis biro perjalanan wisata. Ya, saya pikir untuk statement dari Asita betul sekali, Mas. Sampai saat ini pun teman-teman dari tour and travel ini yang belum bangkit banyak sekali. Kalau mulai Maret, April, Mei, triwulan pertama, benar-benar tour and travel mati, Mas. Betul-betul nggak ada aktivitas kegiatan. Maret, April, Mei, di akhir Mei lah itu ada 1-2 baru bergejolak lah istilahnya. Tetapi Mei, Jun dipukul lagi COVID lagi. Kalau ada pembatasan lagi. Jadi hingga saat inilah usaha tour and travel itu benar-benar mati suri. 90% betul-betul tidak ada kegiatan sama sekali. Itu Mas. Efek yang dirasakan di Tisa Wisata sendiri seperti apa Pak? Puji Tuhan Mas, kalau di Tisa Wisata ini dibilang sedikit masih ada kegiatan karena kita membidik segmen yang berbeda itu. Jadi masih ada, jadi aktivitas kami masih staf karyawan kami pun masih utuh. Ini hal keberuntungan saja, tidak lebih dari itu. Jadi seperti tadi saya katakan, Maret, April, Mei itu nggak lebih dari 5% lah. 5% dari kondisi normal. Tapi mulai Juni, Juli, Agustus 10%, 5% agak ada aktivitas kegiatan kembali. Itu kita bicara Tisa nih Mas, tidak secara umum nih. Kalau Tisa itulah. Jadi, penurunannya sampai berapa persen Pak? Sampai saat ini Mas? Ya. Sampai saat ini paling nggak lebih dari 25% Mas. Penurunan 75% dari saat-saat biasa ya Mas. Itu 75% Mas. Jadi kita tuh cuman pergerakan tidak lebih dari 25% per bulan Mas. Apa Pak strateginya untuk bisa survive? Sekali lagi Mas, kita memang membidik segmen yang berbeda. Jadi kita membidik segmen tidak secara umum, tapi secara kita main di government kan Mas. Ya, di government itu kan ada syarat-syaratnya itulah, antara lain kita membidik di situ. Jadi pergerakan kita bisa bertahan sampai sekarang 25% ya kita main di situ Mas. Itu. Beberapa waktu lalu kan saya membaca sebuah artikel Pak ya, ada simulasi konvoi bis wisata dan itu bisnya kosong, nggak ada wisatawannya. Dia konvoi ke Magelang, ke Borobudur untuk simulasi new normal gitu. Saya melihatnya kok agak sedikit terenyuh ya. Seperti itu. Artinya ketika di rentang Agustus itu mereka sudah persiapan new normal. Harapannya pariwisata dibuka kembali, tapi sampai sekarang juga belum begitu mengembirakan suasananya gitu ya. Iya Mas. Ya Mas, tour and travel salah satu
salah satu bidang adalah transportasi. Ya. Usaha pengusaha bis ini benar-benar yang sampai saat ini berdampak sekali, Mas. Mungkin seperti kita masih menggeliat sedikit, Mas. Tapi kalau yang bis pariwisata betul-betul sulit. Dia memang kemarin teman-teman dari perusahaan bis itu kemarin sudah bersimulasi new normal, Mas. Bahkan kemarin ada kafe bos dan lain sebagainya, udah promosi sedemikian rupa. Tapi bulan Agustus, September, mau Oktober tidak bisa bergerak lagi. Berdampak sekali untuk terutama otobus. Teman-teman saya yang bergerak di bidang itu betul-betul ya sampai saat ini cuman mengandalkan belas kasihan dari bank, nggak lebih dari itu. Pak, artinya kalau di luar pasar government misalnya, masih bisa diharapkan, Pak, masih bisa digarap nggak sih? Apalagi ini menjelang liburan akhir tahun. Memang ada pergerakan di akhir tahun ini, tetapi tidak banyak, Mas. Orang benar-benar takut dengan COVID-19 ini. Mau dipaksa dibantu pemerintah istilahnya dengan segi yang apapun dari pemasaran atau istilahnya subsidi, kelihatannya agak sulit, Mas. Agak sulit. Apalagi yang main outbound, Mas, luar negeri gitu ya. Itu benar-benar nggak ada pergerakan, saya pikir. Sampai akhir tahun, saya pikir. Sampai akhir tahun pun tidak terlalu banyak kenaikan, lah, prediksinya seperti itu. Iya, Mas. Tidak ada, Mas. Bahkan biasanya kalau tanggal segini ini tour and travel kan sudah meledak, Mas. Sudah meledak. Sekarang nggak lebih 10%, Mas, pergerakan itu. Tidak lebih dari itu. Permintaan seperti saat-saat normal ya, nggak ada 10%. Ini yang pure swasta murni ya, nggak ada, Mas. Begitu. Ya. Pak, ini kan ketika orang berwisata saat ini kan dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan. Artinya ada tambahan fasilitas yang harus disediakan biro misalnya. Itu seberapa besar berpengaruh ke harga paket itu misalnya, Pak? Sebenarnya kalau untuk kenaikan harga itu kan tidak sebegitu banyak sih, karena protokol kesehatan itu kan seat, istilah kita bicara transportasi aja, bis yang kapasitas 50 bisa dimuati 30 atau 25 gitu. Jadi kenaikannya ada di situ aja sebenarnya, karena protokol kesehatan yang lain saya pikir nggak banyak-banyak amat, Mas. Nggak banyak amat. Hanya di sektor transportasi? Ya, di sektor transportasi aja. Kalau tambahan syarat untuk misalnya rapid test misalnya bagi penumpang pesawat itu berpengaruh pada kenaikan harga, betul? Iya pasti, Mas. Pasti. Ya? Pasti. Kalau pakai pesawat itu rapid itulah yang kadang-kadang yang paling nomor satu dikeluh kesahkan oleh tour and travel. Ya. Paling dikeluhkan itu kalau pakai pesawat itu. Karena mungkin kalau uang nggak begitu banyak kan, tinggal 90.000. Tapi waktu, Mas, waktu. Sekarang tuh akupansi untuk orang naik pesawat pun juga demikian, terkendala oleh rapid tadi. Rapid test tadi. Seandainya pun seandainya pemerintah itu menghilangkan syarat rapid diganti dengan apa gitu. Saya pikir, saya punya keyakinan orang yang pergi naik pesawat akan naik lagi. Pasti akan naik lagi. Karena buang waktu tadi loh, Mas. Dan di Semarang itu, ini cerita pesawat nih, penerbangan paling banyak kan ke Jakarta. Istilahnya penerbangan pendek tuh, Mas, cuman 1 jam. Kalau perjalanan 1 jam, dia di bandara itu nunggu 2 sampai 2,5 jam. 3 jam sebelumnya harus sampai bandara. Sudah sampai bandara. Sampai Jakarta baru dan lain-lain. Perhitungan kita sampai 4,5-5 jam. Naik mobil udah sampai tempatnya, Mas. Kalau lewat tol sudah sampai. Udah sampai tempatnya. Iya, Mas, itu. Jadi orang sekarang kebanyakan naik jalan darat. Ya, jalan darat lah, gitu. Pak, pandemi ini mempengaruhi ini enggak sih, Pak? Tren atau cara
orang berwisata, misalnya mereka lebih memilih jalan darat itu lagi, memilih destinasi yang relatif lebih dekat dan memilih yang apa, yang outdoor gitu, yang orang bisa menjaga jarak itu. Apakah memang begitu, Pak? Ya, tepat mas. Sekarang tren sekarang itu orang cenderung pergi sendiri, Mas. Pergi sendiri. Pakai rombongan kecil, mungkin keluarga. Iya, keluarga. Atau mungkin sekarang ini kelurahan, RT, RW itu cuman pakai mobil kecil, Mas. Pakai Elof, pakai Hiace kecil gitu. Dia pergi ke tempat wisata yang terbuka. Dengan protokol kesehatan yang bagus, dengan jaga jarak yang bagus. Ini baru tren sebenarnya. Tapi di bulan Desember, awal Desember ini macet lagi, Mas. Karena tingkat pandemi ini naik lagi kan. Naik lagi angkanya. Kemarin sebenarnya udah gerengsengnya udah ada. Udah agak ramai. Tapi awal Desember ini pandemi naik seperti itu, orang juga membatalkan acara-acara kunjungan yang bulan Desember ini lewat lagi, Mas. Itu. Ya. Dan sektor pariwisata kerap beberapa kali dituding sebagai salah satu penyebab naiknya angka COVID. Menanggapi itu bagaimana, Pak? Saya sih sebenarnya tidak begitu percaya sih kalau di sektor pariwisata itu menjadi salah satu bagian untuk menambah COVID itu kurang setuju saya. Karena di pariwisata sendiri dari objek wisata, transportasinya semua sudah pakai protokol gitu. Ya kalau kita bilang ya lagi sobek aja ya, Mas Ari, gitu ya, baru sobek aja lah. Kalau kita dibilang salah satu sektor yang menambah COVID itu, menurut saya demikian sih. Jadi yang paket-paket yang selama ini masih bisa dijalankan, mereka rata-rata tujuannya, destinasinya kemana, Pak? Banyak itu sebenarnya ke Jawa Timur sama ke Bandung, Jawa Barat sebenarnya. Trennya sih kalau di luar provinsi. Kalau di provinsi itu ya paling nggak lebih dari Solo atau di Jogja, cuman situ. Tapi di Jawa. Di Jawa. Tapi sedikit, Mas, yang lari sedikit. Arah ke Bandung biasanya kan ramai, Jawa Barat itu ramai. Malang, Jawa Timur ramai, kurang juga, Mas. Tren paling ke Jogja. Paling ke Jogja. Untuk destinasi yang lebih jauh, apalagi ke luar negeri, sudah hampir nggak ada, Pak ya? Udah nggak ada, Pak. Kalau dari Semarang mau ke luar negeri udah macet, Mas. Macet istilahnya, Mas. Iya, betul-betul macet, Mas. Gitu. Bahkan teman saya kemarin itu mau buka ke Jepang bulan Maret yang akan datang. Itu pergerakan juga. Jepang kan dibuka mulai Januari. Januari akhir itu Jepang sudah dibuka. Teman saya mengantisipasi itu buka ke sana untuk trip yang ke Jepang bulan Maret. Sampai saat ini pun pergerakan belum berani. Belum berani. Ya. Itu. Lalu sebagai pelaku bisnis pariwisata sendiri, kira-kira apa, Pak, yang bisa digarap dalam kondisi sulit ini, Pak? Sulit jawab, Mas. Agak sulit menjawab, Mas. Agak sulit menjawab itu. Jadi karena tidak banyak yang bisa dilakukan. Iya, nggak bisa, Mas. Dinas pariwisata tidak dari sektor pariwisata itu tidak bisa dialihfungsikan dengan yang lain. Kalau saya sudah mempunyai pekerjaan seperti ini, mau ganti yang lain kok agak sulit, Mas. Sulit, Mas. Memang sulit. Spesialisasinya ini ya. Ya. Dan pariwisata terkait banyak pihak juga, ada ya tadi transportasi, tour leader, ada masyarakat yang mengelola tempat wisata, souvenir dan lain-lain ya. Jadi sangat luas, Mas. Tampaknya. Transportasi, hotel, ya ta? Makan, catering, gitu. Resto. Itu dan lain-lain.
sektor itulah Mas. Jadi kalau sekarang rumah makan, hotel dan transportasi itu hidup segan mati pun tak mau, jelas itu di situ Mas. Pasti di situ lah. Itu sulit Mas. Perkiraan saya agak panjang Mas. Perkiraan saya. Pak, tahun depan prediksinya bagaimana Pak? Ini kan vaksin sudah mulai datang. Ya. Ya setidaknya ada sedikit harapan lah ya. Melihatnya sendiri bagaimana untuk kondisi tahun depan? Tuh Mas, saya tuh kemarin juga sama teman-teman mempunyai pemikiran. Salah satu obat yang paling mujarab kita bisa bernafas lagi itu vaksin. Tapi vaksin itu sendiri kan turun sampai ke masyarakat itu kan masih banyak kendala. Masih perlu waktu. Januari, Februari, kemungkinan sampai Semarang apa belum tahu kita. Kalau ini bisa jalan sampai bulan Maret, triwulan pertama itu sudah bisa sampai ke masyarakat. Harapan saya sih bulan Juni lah. Juni itu sudah mulai ada pergerakan. Jadi kalau Maret, berarti April, Mei, Juni tuh biasanya sudah mulai. Perkiraan saya seperti itu, Mas. Ya karena banyak yang bilang juga nanti ketika pandemi sudah bisa teratasi akan langsung booming. Ya. Wisata. Masyarakat sudah jenuh Mas. Tapi masyarakat juga takut. Sekarang kita melihat, kalau mungkin di Semarang kita ke Marina lah. Lihat Marina. Setiap Sabtu Minggu lihat. Orang semacam begitu banyak. Ya, di Marina sendiri mau melakukan protokol kesehatan kan cuma di luar, di dalamnya lihat orang seperti itu. Ya, orang itu sebenarnya benar-benar jenuh, sudah nunggu-nunggu aja, tinggal ya salah satunya tadi Mas. Ya, kalau saya menunda sekian waktu ya. Iya Mas, itu kalau sampai obatnya itu sampai di masyarakat sudah tersebar, ada istilahnya seperti obat flu biasa gitu ya. Saya pikir turisme pariwisata, sektor pariwisata ini pasti akan meledak. Pasti meledak lah. Ya. Saya perkirakan seperti itu. Terakhir Pak Ipung, Ya. harapan untuk pemerintah gimana Pak? Harapan bagi ke pemerintah selaku pelaku bisnis pariwisata. Ya, kalau menunggu pemerintah membantu kan nggak sembuh-sembuh Mas. Salah satunya ya vaksin tadi Mas. Secepatnya turunkan di masyarakat sehingga masyarakat tidak ada rasa was-was, takut dengan virus ini. Pasti pariwisata akan kembali lagi Mas. Saya punya keyakinan karena masyarakat tadi Mas sudah menunggu sekian lama pengen jalan-jalan kemana gitu. Ya itu keyakinan saya Mas. Jadi antara Juni lah. Tebakan saya sih triwulan pertama Januari, Februari, Maret, ya, triwulan kedua mulai Juni saya pikir sudah bisa pariwisata sudah mulai bangkit lagi. Ya. Perkiraan saya seperti itu. Walaupun perlu waktu untuk recovery tapi optimis Pak ya. Ya optimis Mas. Ini bicara yang di kelas itu ya, di kelas yang di kelas yang main di inbound outbound ya Mas. Itu menengah di situ. Saya pikir itu Mas. Oke lah, gitu. Terima kasih Pak Ipung sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Kita doakan semoga semua kondisinya normal kembali. Seluruh sektor perekonomian dari pariwisata segera normal lagi. Ya. Makasih Mas. Ya. Dan terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai selesai. Kita jumpa lagi di lain waktu. Gak pengen ketinggalan info seputar Jawa Tengah? Baca jatengtoday.com.